Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Kita lanjutkan fikihnya. Idza tahurat al-haid ba'da al-asr atau ba'da al-isya. Ya, bagaimana kalau wanita haid suci setelah asar atau setelah isya? Apabila wanita haid suci setelah asar, hendaklah ia salat zuhur dan asar. Dan apabila ia suci setelah isya, hendaklah ia salat maghrib dan isya. Dari Ibnu Abbas ia berkata, apabila seorang wanita idza tahuratil haid ba'da al-asr, shalatil dhuhra wal asr. Apabila seorang wanita haid suci setelah asar, hendaklah ia salat setelah yaitu zuhur dan asar. Dan apabila ia suci setelah isya, hendaklah ia salat setelah maghrib dan isya. Demikian pula itu diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf. Dan berkata Imam Syaukani dalam Nailul Awtar, diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya. Demikian pula Al-Athram. Imam Ahmad berkata, kebanyakan tabi'in berpendapat dengan pendapat ini, kecuali Al-Hasan Al-Basri saja. Nah, ini adalah pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Kemudian untuk wanita mustahadah boleh dijamak yang disebut dengan jamak suri. Apa itu? Yaitu mengakhirkan zuhur sampai mendekati waktu asar dan melakukan asar di awal waktunya. Jadi seakan-akan menjamak. Kemudian sekali mandi untuk zuhur dan asar. Kemudian mengakhirkan maghrib sampai mendekati isya, lalu melakukan isya di awal waktunya. Dan mandi untuk sekali, itu juga. Kemudian mandi lagi untuk subuh. Berdasarkan hadis Hamnah bintu Jahsh. Wa Nabi bersabda, in qawiti ala an tuakhiri dhuhra wa tu'ajjili al-asra fataktasilina wa tajma'ina baina salatain. Ya, kalau kamu kuat untuk mengakhirkan zuhur dan mempercepat asar, lalu kamu mandi, kemudian kamu akhirkan maghrib dan kamu percepat isya, kemudian kamu mandi juga, dan kamu mandi juga untuk salat subuh, maka itu perkara yang sunnah. Jadi wanita istihadah itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia boleh mandi di setiap sholat kalau memang itu tidak memberatkan. Atau keadaan yang kedua, dia akhirkan zuhur mendekati asar dan asar ditarik di awal, lalu mandi, kemudian mandi juga untuk maghrib dan isya, demikian keadaannya, kemudian mandi juga untuk subuh. Namun itu semua sunnah. Yang wajib adalah bahwa wanita istihadah wajib berwudu di setiap kali mau berwudu. Al-hamil idza ra'ati dam wa bayan annaha la tahid. Bagaimana kalau ada wanita hamil kemudian keluar darah dari kemaluannya, apakah itu termasuk haid? Jawabnya tidak. Idza ra'atil hamil daman fa huwa damu fasad. Wanita hamil kalau melihat darah, maka itu tidak dianggap sebagai darah haid, akan tetapi itu disebut dengan darah rusak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tuta' hamil hatta tada' wala hail hatta tastabri bihaidah. Tidak boleh wanita hamil Nabi SAW bersabda tentang tawanan-tawanan perang, tidak boleh yang sedang hamil disetubuhi sampai ia melahirkan. Sebagaimana juga disebutkan dalam kitab Al-Mughni bahwa itu adalah merupakan madhab para ulama seperti Sa'id bin Musayyib, Atha, Al-Hasan, Jabir, Ikrimah, Muhammad bin Qadir, Sya'bi, Makhul, Al-Thawri, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Di mana para wanita hamil itu tidak haid, maka darah yang keluar dari wanita hamil itu tidak dianggap sebagai haid. Allahu a'lam.